Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini insya Allah kita akan membahas materi tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum itu, marilah kita awali pembelajaran kita ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dalam pembelajaran ini ada 3 tujuan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tujuan dalam pembelajaran ini adalah supaya peserta didik dapat membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, bisa menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian yang ketiga, bisa menjelaskan kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59. Baiklah, oleh karena itu, kita mulai dari yang pertama, yaitu membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan Quran, dengan bacaan, yang mana bacaan tersebut sesuai dengan kaidah tajwid. Maka mari kita buka Quran surat An-Nisa, yaitu surat yang keempat ayat 59. Ya, semuanya dibuka Al-Qur'annya, ya dilihat di situ. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Oke, semuanya supaya membaca. Oke, saya pandu untuk membaca, ya semuanya diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Nah, seperti itu ya. Diikuti seperti itu, kemudian diulangi sampai 3 kali. Nah, kalau sudah diulangi, mari kita baca bareng-bareng bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dalam bacaan ini di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 ini ya kita perhatikan, coba di situ ada bacaan mat, yang mana mat itu dibaca panjang seperti ya ayyuhalladzi, ya itu panjang, ayyuhalladzi alladzi, nah ini panjang, ini adalah bacaan mat. Begitu juga di sana ada bacaan ikhfa juga. Cara membaca ikhfa adalah contohnya minkum berdengung, ditahan. Nah, kayak gitu ya. Jadi tidak langsung minkum tapi minkum. minkum. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, seperti itu cara bacanya. Setelah kita membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, kita akan beralih kepada pembelajaran berikutnya, yaitu mengartikan, memahami arti atau kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Caranya bagaimana? Caranya kita akan memaknainya kalimat per kalimat. Nah, ini sebagaimana yang kita sudah tuliskan, bisa dilihat di sini. Yang pertama yaitu contohnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Rasul di sini maksudnya adalah Muhammad SAW. Wa ulil amri minkum, ulil amri yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. In kuntum tu'minuna billah, jika kamu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian. Dzalika khairun, yang demikian itu lebih utama bagimu, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Nah, itu adalah mengartikan dengan per kalimat. Kita harus memahami akan hal itu, ya. Kemudian setelah kita mengartikan, kita juga harus memahami apa itu isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 itu. Sebagaimana kita ketahui ya, di dalam ayat tersebut kita sudah membacanya dan mengartikan ya. Ada beberapa kandungan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 itu.
Yang pertama yaitu perintah supaya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, atiullah wa atiur rasul. Jadi diperintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, taat kepada Allah itu caranya bagaimana? Ketika ada perintah dari Allah, maka kita melaksanakan, yaitu melaksanakan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dan taat kepada Rasulullah itu bagaimana caranya? Ya, ketika ada hadis dari Rasulullah SAW, maka kita akan patuhi. Ketika ada teladan dari Rasulullah SAW, maka kita akan mengikuti. Kemudian yang kedua adalah kandungannya, yaitu taat kepada ulil amri. Maksud dari ulil amri di sini adalah pemegang kekuasaan, yaitu penguasa. Jadi kita harus taat juga ya kepada penguasa. Mungkin di suatu negara ya ada presiden, di suatu daerah ada lurah misalnya, ada kepala desa. Nah, kita harus taat juga karena ini merupakan perintah di dalam surat An-Nisa ini ayat 59. Kemudian yang ketiga adalah kita supaya bisa melaksanakan hukum sesuai dengan Al-Qur'an. Apabila kita bingung tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an. Apabila kita bingung tentang hukum sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an. Intinya, ketika kita masih bingung dalam suatu hal, maka kita harus mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah pembelajaran kita, yaitu tentang memahami isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 yang mana terangkum di dalam materi kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Maka oleh karena itu sebelum kita menutup pembelajaran kita, ya, harus dilakukan oleh semua anak-anak supaya Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 ini supaya dihafalkan, kemudian ditulis di buku latihan, dan kemudian nanti ketika sudah hafal silahkan untuk maju ke depan, dihafalkan di hadapan guru untuk diberikan nilai. Terima kasih, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.